Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat malam umat tetebusan Tuhan, domba-domba Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam pangrimat virtual oleh Majelis GKJ Kundang Winangun. Dan malam hari ini kita akan belajar dari Lukas 15 ayat 4. Ya demikian, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bila firman ini Tuhan sungguh menguatkan kami, menjadikan kami memiliki pengertian-pengertian yang baru tentang firman-Mu, yang mana firman-Mu itulah yang akan memberikan pengertian, pembebasan, dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, para umat tetebusan-Mu, warga GKJ Kundang Winangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan saudara semua, di dalam Lukas 15 ayat 4 tadi, saya tidak akan membahas tentang 1 ekor domba yang hilang, tetapi kita akan belajar tentang 99 ekor domba yang di padang gurun. Sebagaimana tema pada malam hari pangrimat pada malam hari ini adalah belajar dari 99 ekor domba di padang gurun. Bapak Ibu, kita bayangkan domba dan padang gurun. Domba ini ditinggalkan di padang gurun, Bapak Ibu. Tidak ditinggalkan di padang rumput, tidak pula ditinggal di kandang. Tetapi oleh gembalanya, 99 ekor domba ini ditinggalkan di padang gurun, tempat di mana yang tidak akrab dengan domba-domba. Padang gurun adalah tempat yang tidak ada makanan, tidak banyak makanan, banyak bahaya. Dari perumpamaan tersebut, ada pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita. Apa yang membuat gembala ini begitu yakin bahwa domba-domba ini akan baik-baik saja di padang gurun? Apa yang membuat gembala ini percaya kepada domba-dombanya itu akan bisa hidup di padang gurun? Apa hebatnya 99 domba ini yang bisa ditinggalkan di padang gurun? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita belajar apa kata Alkitab tentang padang gurun. Di dalam Lukas ayat 1, di sana dikatakan, Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ini adalah saat Yohanes yang harus tinggal di padang gurun sampai ia menampakkan diri. Padang gurun berbicara tentang apa? Tentang tempaan rohani, tentang bagaimana Yohanes ditempa secara rohani. Lalu berikutnya adalah padang gurun itu apa? Kita pasti sangat paham, padang gurun adalah tempat di mana Tuhan Yesus dicobai. Di dalam Matius 4 dan Markus 1, di sana dikatakan, Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Kemudian Markus 1, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Padang gurun berbicara tentang berbagai pencobaan. Dialami pula oleh Yesus selama 40 hari. Dia di padang gurun, dia dicobai iblis dengan berbagai pencobaannya. Lalu padang gurun yang lain bicara tentang apa? Di dalam perjanjian lama, kita buka Nehemia 9 ayat 21. Nehemia 9 ayat 21, di sana dikatakan, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Ini adalah saat di mana umat Israel harus berjalan melewati padang gurun selama berapa, Bapak Ibu? Selama 40 tahun. Bayangkan, selama 41 generasi melewati padang gurun dengan kaki yang tidak bengkak, baju yang tidak cepat rusak, begitu. Ini bicara tentang apa? Padang gurun bicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan dari tiang awan, tiang api di padang gurun, itu juga menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan menyertai bangsa Israel. Kemudian berikutnya di dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Apa yang kita katakan tentang padang gurun dalam Yesaya ini? Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa. Padang gurun adalah tempat di mana mujizat Allah terjadi. Padang gurun adalah tempat di mana penyertaan Allah luar biasa terjadi. Bapak Ibu, dari 4 ayat Alkitab tadi, kita bisa tahu ternyata mereka-mereka yang hidup di padang gurun ada 2 hal yang mereka alami. Di satu sisi mengalami pencobaan, tetapi di sisi lain ada berkat, ada penyertaan, bahkan ada mujizat Allah yang terjadi. Itu terjadi karena mereka adalah umat yang setia. Mereka tetap pegang teguh, walaupun mereka di padang gurun. Mereka merasa tidak ditinggalkan Tuhan. Dari paparan tersebut di atas, kita tahu sebenarnya orang-orang yang merasa yang saat ini bahkan sedang ada di padang gurun, sedang seperti ada di padang gurun, dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam berbagai pencobaan. Ingat, itu artinya sebenarnya kita diperhitungkan sebagai satu dari 99 ekor domba yang ditinggal di padang gurun. Berbagai pencobaan dan tempat itulah yang akan menguatkan kita dan menjadikan kita menjadi manusia dewasa secara rohani. Karena itu sungguh berharga. Di dalam Lukas ayat 15 ayat 7, lanjutan dari ayat awal tadi, sudah dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mengapa tidak memerlukan pertobatan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bukan tidak mau bertobat, ini berbeda sekali.
Mengapa 99 orang benar ini tidak memerlukan pertobatan? Jawabannya ada di Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Di sana dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi orang-orang benar yang tidak melakukan pertobatan itu adalah satu, karena telah mencapai kesatuan iman. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, telah memiliki kedewasaan penuh. Yang keempat, memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di padang gurunlah orang dewasa secara rohani ditempa dan ditempatkan. Jadi kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara merasa seperti ada di padang gurun dalam pergumulan dan beban berat, ingatlah, artinya Bapak, Ibu, dan Saudara dipandang sebagai orang yang sudah memiliki tingkat rohani yang dewasa, sudah layak, sudah bisa ditempatkan di padang gurun, ditinggalkan, dipercaya di padang gurun untuk melewati semuanya. Kan disitulah Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengalami penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena kita bukan lagi anak-anak yang cepat-cepat mengeluh, yang cengeng, yang baper, yang caper. Bukan. Kita bukan domba-domba yang seperti itu. Kita bukan lagi domba yang masih kanak-kanak. Dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini salah satu ciri domba yang masih kanak-kanak. Ciri berikutnya adalah Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saya tidak mau dianggap menjadi anak kecil terus. Dan saya harap Bapak, Ibu, Saudara semuanya pun demikian. Kita tidak lagi bisa seperti anak kecil yang hanya ingin mendengar hal yang baik saja, hanya hati yang terus dan pikirannya yang sak maunya sendiri, tidak bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Karena saya, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya harus menjadi dewasa rohani. Supaya apa? Orang yang dewasa rohani itu mudah menerima dan tidak berbicara tentang hal rohani. Tetapi jika kita sulit untuk diajak bicara hal rohani, artinya Anda masih kanak-kanak, meskipun umurnya sudah tidak kanak-kanak. Dalam 1 Korintus ayat 3, 1 Korintus 3 ayat yang 1 dikatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ternyata pengenalan akan Kristus pun ada tingkat-tingkatannya. Apakah kita masih kanak-kanak ataukah sudah dewasa? Bapak, Ibu, jika kita pahami sekali lagi dalam perumpamaan tadi, siapakah kita saat ini? Coba kita bercermin dalam diri kita, kita perhatikan kehidupan kita, kita perhatikan rohani kita, kita nilai sendiri rohani kita. Apakah kita sudah dewasa atau masih kanak-kanak? Apakah kita menggambarkan diri kita sebagai domba yang hilang, atau satu dari 99 domba yang berani dan bisa ditinggal di padang gurun, yang melewati berbagai pencobaan tetapi tetap percaya dan akan menerima pertolongan dan mujizat Allah? Bapak, Ibu, berapa lama kita sudah mengenal Kristus? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita perdengarkan?
Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita baca sampai saat ini. Tiap hari kalau kita buka di grup WA saja sudah begitu banyak renungan firman Tuhan yang di-share oleh teman-teman, di-share oleh Bapak Ibu semuanya. Itu luar biasa bagus. Tetapi itu pun harus diimbangi dengan kedewasaan kita. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas saja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari dan meyakinkan diri kita dan mengatakan dalam keadaan diri kita bahwa saya, Bapak Ibu dan Saudara adalah satu dari 99 domba yang ada di padang gurun, bukan dari satu domba yang hilang, yang dikasihani, yang terus minta diperhatikan, yang terus minta menjadi pusat perhatian. Tidak. Karena Bapak, Ibu, dan saya bukan lagi kanak-kanak. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Meninggalkan Bapak Ibu. Itu kuncinya. Karena apa? Karena orang yang sudah dewasa itu dia mau melewati, dia menikmati makanan-makanan yang keras, bukan lagi susu. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Pilihan tentunya ada di tangan kita. Tapi saya mengajak, mari sadari diri kita adalah satu dari 99 domba di padang gurun yang mampu dan bisa melewati semua karena ada penyertaan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi dewasa secara rohani? Tema ini akan kita bahas dalam kesempatan pangrimat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menyadari diri kami bahwa meskipun kami seperti 99 domba di padang gurun, tempat yang tidak nyaman, tempat di mana ada banyak pencobaan dan tekanan, tetapi kami percaya karena di tempat itu pula ada penyertaan-Mu, ada mujizat-Mu, dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, pencobaan apapun, tekanan apapun yang kami alami saat ini, kami percaya, kami mau tetap percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada mujizat-Mu yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini. Bila firman ini Tuhan tidak tertabur dengan sia-sia, tetapi akan kembali dan menuai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.